YouTubers, kembali lagi dengan Vida di YouTube edisi pekan ini. Kali ini YouTube akan memberikan informasi alutsista Indonesia yang menduduki peringkat 5 besar sebagai alutsista tercanggih di Indonesia. Setiap negara memiliki kekuatan militer yang berbeda-beda. Keberadaannya tidak lain adalah untuk melindungi keutuhan wilayah dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam beberapa waktu terakhir, kekuatan militer Indonesia memang meningkat drastis. Penambahan anggaran yang dilakukan pemerintah Indonesia ini dianggap sesuai dengan rencana strategis pertahanan tahun 2034 mendatang. Namun penambahan anggaran ini menjadi kontroversi karena diambil dari hutang luar negeri Indonesia. Nah, dengan anggaran mentereng yang dimiliki Kementerian Pertahanan Indonesia, negara ini kemudian sudah memiliki sederet senjata militer yang canggih yang mencuri mata dunia. Global Firepower atau GFP mengeluarkan 2024 Military Strength Ranking atau peringkat kekuatan militer tahun 2024. Indeks GFP menunjukkan kekuatan militer Indonesia masuk dalam 15 besar kekuatan militer global. Indonesia berada di peringkat 13 dari 145 negara, mengalahkan Israel dan Jepang. YouTubers, untuk menguatkan lini daratnya, Indonesia melakukan import, di mana Indonesia membeli tank Leopard 2 dari Jerman, kemudian dimodifikasi untuk mendapatkan Leopard 2 RI. Setidaknya ada 61 unit dari tank ini mencapai 5,7 juta US dollar atau sekitar 82 miliar rupiah. Tank yang memiliki panjang 10,9 meter, lebar 3,7 meter, tinggi 3 meter, dan berat mencapai 62 ton ini memiliki berbagai macam keunggulan. Salah satunya adalah teknologi Auxiliary Power Unit atau APU yang membuatnya memiliki kemampuan semi-semi siluman gitu deh. Wow. APU ini merupakan sebuah genset khusus tank yang membuat senjata dan teknologi di dalamnya bisa digunakan meskipun mesinnya mati. Berbekal senjata utama L55 Rheinmetall 120 mm smoothbore gun dan juga dua senjata mesin berat, Leopard 2 RI ini bisa melakukan serangan fatal tanpa terdeteksi. Leopard 2 RI memiliki teknologi AMP yang sangat canggih, yang merupakan Advanced Modular Armor Protection. Teknologi tersebut berfungsi untuk melindungi seluruh bagian sisi pada tank dari segala ancaman yang ada, mulai dari bagian rudal anti-tank hingga roket balistiknya. Sistem perlindungan yang terdapat pada Leopard 2 RI ini juga telah digunakan oleh hampir seluruh jenis tank. YouTubers, KRI I Gusti Ngurah Rai 332, jagoan armada yang disebut sebagai kapal perang tercanggih yang dimiliki Indonesia.
Kapal ini memang mengagumkan. KRI Igusti Ngurah Rai 332, kapal kombatan dengan kemampuan perang di berbagai skenario. Perang permukaan sesama kapal perang, perang bawah air melawan kapal selam, dan perang udara dengan pesawat tempur, hingga perang elektronika. Sejumlah senjata pun disediakan, mulai dari meriam, rudal, helikopter, hingga radar. Dengan panjang 105,11 meter, lebar 14,02 meter, dan berat 2.365 ton, serta mempunyai kecepatan maksimum 28 knot. Kapal ini biasa disebut dengan nama perusak kawal rudal atau PKR-2 di Indonesia. Kapal ini akan membawa teknologi baru bagi TNI Angkatan Laut, berupa sistem senjata vertical launching system atau VLS. VLMICA menggunakan rudal udara ke udara dengan aktif radar atau Imaging Infrared Seekers yang menyediakan kemampuan 360 derajat untuk menghadapi beberapa target secara simultan untuk jarak perlindungan maksimum 20 km. Toppers, Indonesia bukan cuma membeli senjata militer aja, melainkan juga memproduksi senjata militer sendiri. Nah, salah satunya adalah KRI Golok yang diperkenalkan pada tahun 2021 kemarin. Kapal perang ini memiliki jenis kapal cepat rudal yang mempunyai tugas sebagai kekuatan serang utama di lini Angkatan Laut Indonesia. Secara ukuran, kapal ini tampil mencolok dengan ukuran panjang 62,5 meter, lebar 16 meter, tinggi 18,7 meter, dan berat mencapai 53 ton. Kalau dari klaim Indonesia, kapal yang diproduksi lewat PT Lundin ini punya kemampuan siluman terbaik di dunia yang tidak bisa dideteksi oleh radar modern. Klaim ini tentu mengejutkan dan butuh pembuktian lebih lanjut. Persenjataan yang digunakan berupa peluncur rudal, meriam 30 mm, dan juga senapan mesin 12,7 mm, bisa menjadi momok menakutkan bagi musuh dari KRI Golok. Bukan cuma itu, kapal perang ini juga memiliki kemampuan layar mumpuni dengan kecepatan maksimal 28 knot atau 51 km per jam. Toppers, secara mengejutkan pada bulan Agustus 2023 kemarin, Indonesia mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk membeli 24 jet tempur F-15EX. Secara peranan, jet tempur ini adalah penyerang multiperan yang dikenal dengan julukan truk rudal. Julukan ini didapatkan dari kemampuan serang F-15EX yang diklaim belum pernah ada sebelumnya, karena memiliki 23 stasiun senjata yang bisa membawa amunisi hingga 13,4 ton. Amunisi yang bisa dibawa juga beragam, mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, rudal anti radiasi, dan juga bom.
Kemampuan yang luar biasa tersebut kemudian didukung dengan berbagai hal. Mulai dari radar AN/APG-79 Super Hornet yang mampu mendeteksi objek sejauh 150 km yang sangat membantu dalam operasi serangan maupun tindakan bertahan. Kemudian ada juga e-power system yang memberikan penanggulangan gangguan elektronik canggih. Lalu ada mesin General Electric F1110GE12 yang membuat jet tempur ini mampu mencapai kecepatan Mach 2,5 atau 2656 km per jam. Dan daya jelajahnya mencapai 4800 km dengan radius serangnya mencapai 1272 km. Nah, Youtubers, dalam kurun waktu yang sama, Indonesia bukan cuma beli F-15EX loh, tapi juga membeli jet tempur Dassault Rafale dari pabrikan Prancis. Setidaknya ada 42 unit yang dibeli Indonesia dengan kisaran harga mencapai 115 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah untuk satu unitnya. Harga yang tentu saja tergolong fantastis ya. Jet tempur ini memiliki dimensi yang cukup besar. Panjangnya itu 15,2 meter, lebarnya 10,9 meter, lalu tingginya 5,3 meter, dan berat maksimalnya mencapai 24,5 ton. Dassault Rafale ini mempunyai kemampuan beragam, mulai dari menggunakan senjata mesin berat Giat 30 autocannon hingga ada 14 cantelan eksternal yang mampu mengangkut amunisi hingga 95 ton. Amunisi yang bisa diangkut mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, dan rudal anti kapal. Kemudian ada juga radar sistem canggih yang dikenal sebagai sistem optoelektronik jarak jauh. Sistem radar ini mampu melacak objek hingga 100 km dan secara instan melacak 40 target sekaligus. Saat melakukan operasi krusial, sistem ini bisa memfokuskan diri pada 8 target sekaligus. Nah, gilanya lagi nih, Rafale juga memiliki teknologi voice input yang memungkinkan pilot untuk memberikan perintah seperti mengaktifkan sistem pertahanan, menyediakan amunisi, hingga mengaktifkan oksigen darurat. Dan dari alutsista Indonesia yang sudah dilihat nih, alutsista mana nih yang paling canggih menurut Youtubers? Tulis di kolom komentar ya. Oke Youtubers, itulah deretan alutsista tercanggih Indonesia yang perlu Youtubers ketahui. Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan buat Youtubers semua. Saksikan terus YouTube edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.